berkaitan dengan audit payroll, kalau di studi kasus kan selain SDM ada juga masalah pajak, masalah teksnya ya. Tapi kalau di Aren sendiri tidak terlalu menyoroti keterkaitannya, walaupun secara akun nanti disinggung, tapi tidak begitu mendalam. Tujuan belajaran yang pertama adalah kita akan melihat akun dan transaksi apa saja yang terkait yang ada pada siklus penggajian dan siklus personel atau siklus personalia ini. Yang kedua, akan dijelaskan juga tentang masalah fungsi bisnis, dokumen terkait, catatan yang perlu dicari oleh auditor pada saat mengaudit siklus payroll dan personel. Yang ketiga adalah memahami desain internal control dan juga menerapkan prosedur test of control serta substantive test of transaction. Yang keempat adalah mendesain SAP dan juga test of details untuk account pada siklus ini. Yang pertama kita coba lihat apa saja akun dan transaksinya gitu. Jadi tujuan utama dari siklus payroll ini, kalau di sektor publik ini bagian dari belanja pegawai untuk gajinya. Nah, untuk tunjangannya itu sebagian besar masuknya di belanja barang. Termasuk kalau misalnya teman-teman nanti mengaudit, kemudian ketemu dengan pengeluaran-pengeluaran terkait dengan haknya pegawai ya. Misalnya lamsam, uang perjalanan dinas. Ini juga masuknya akan di kelompok belanja barang. Tapi kalau misalnya kita ansih membicarakan masalah gaji, ini fokusnya masuk ke dalam belanja pegawai atau MAK 51. Tujuan utama dari audit payroll ini tentu saja adalah untuk mengevaluasi apakah balik lagi ke saldo akun ya. Secara jelas, secara nyata, sudah sesuai, sudah disajikan secara benar, sesuai dengan accounting standar atau standar akuntansi yang berlaku. Maka di audit payroll nanti, teman-teman perlu melihat beberapa ketentuan yang lainnya. Masalah pajak, ini biasanya kaitannya dengan masalah PTKP. Kalau masalah ke SDM-an, ini biasanya tentang masalah pangkat, atau golongan, atau remunerasinya, grading. Kalau di masalah lamsam dan perjalanan dinas nanti juga sama ya. Ini nanti bicaranya masalah rate. Rate ini bisa mengacu kepada jabatan. Ini di realnya begini. Jadi sekali lagi ketika kita memahami siklus payroll dan personalia ini, tidak semata-mata kita menguji berapa gaji yang dibayarkan kepada pegawai tiap bulan, tapi kita harus memahami berapa unsur yang ada di sebelah kanan ini. Tapi kalau yang di sektor publik, relatif untuk gajian ini, saya dan biasanya teman-teman ya, tidak terlalu fokus di sini. Tidak terlalu fokus di sini karena formulir A1-nya sudah otomatis disiapkan bendahara gitu, untuk pemotongan pajaknya. Tapi kalau misalnya mungkin di sektor swasta, kita perlu melihat lebih dalam. Nah, kalau di sektor publik, yang lebih diperhatikan biasanya ini nih, ke masalah kepangkatan, ke masalah grading remunerasi, dan juga ke masalah rate yang terkait dengan lamsam yang diperoleh selama pegawai yang bersangkutan melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan tarif jabatannya. Jabatan ini macam-macam, kalau misalnya kita ngomongnya struktural, ngomongnya di eselonnya biasanya, eselon 1, 2, kemudian 3 atau 4, atau 3 sampai pelaksana sama. Yang kedua, kalau dia fungsional, ini biasanya seperti kami, misalnya para pemeriksa, itu biasanya tim, dari mulai ketua tim sampai ke supervisor, kemudian biasanya pengendali teknis, supervisor, kemudian penanggung jawab. Ini biasanya rate perjalanannya atau rate untuk lamsamnya berbeda. Nah, jadi saldo akun tadi, sekali lagi akan dibentuk dari ketentuan-ketentuan yang mengikat dari sisi gaji maupun dari tunjangan. Kalau dikatakan di beberapa instansi keuangan ya, di Kemenkeu, di
BPK, mungkin di BPKP, justru malah menurut saya yang secara risiko lebih besar atau di kementerian lembaga secara umum yang lebih besar di sininya ya, di MAK 52-nya. Karena kalau di belanja gaji ini default ya, kalau di sektor publik itu pangkatnya apa, golongannya apa, masa kerja berapa itu sudah ada aturannya. Pangkat, golongan, dan masa kerja. Jadi kontrolnya sudah relatif bagus, pengendalian untuk masalah ini. Wah, kehapus. Jadi untuk di sektor private mungkin nanti harus lebih dilihat secara detail. Kita lihat di sini akun-akun yang terpengaruh, ada satu cash in bank, yang kedua adalah accrue untuk gaji, bonus, dan komisi. 3, untuk beberapa perusahaan yang sifatnya manufaktur, ini biasanya ada direct labor ya. 4, adanya pemotongan-pemotongan untuk pajak penghasilan dan juga pengurangan lain, deduction lain. Yang kelima adalah potongan pajak penghasilan, jadi kalau di kita adalah PH21 ya di sini. Dan kemudian di sini juga sama tax expense-nya untuk PPh-nya. Oke, biasanya di sini kalau di cash in bank ada dua gitu yang dibicarakan. Yang pertama adalah penggajian untuk gaji atau tunjangan atau bonusnya pegawai, kemudian gaji untuk pembayaran untuk pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja. Jadi asumsinya di sini kalau misalnya ada payment untuk payroll, kalau dia tidak berasal dari deduction, berarti seluruhnya akan ditanggung oleh pemberi kerja. Tapi kalau misalnya di sini nanti akan ada hubungan antara cash in bank dengan deduction dari gaji pegawai, maka bisa jadi sebagian atau seluruh pajak penghasilan ini merupakan kewajiban dari personalnya si pegawai tadi. Kalau di instansi pemerintah, ini langsung ya, seperti misalnya saya gitu, atau nanti teman-teman kalau diangkat PNS, terima gaji itu udah langsung gaji bersih, PPh-nya udah langsung dipotong karena PPh-nya DTP, ditanggung pemerintah. Di sini, setelah ada pembayaran gaji di sini ya, larinya di accrued salaries, bonus, and commission ini, berarti kalau dia di sini tidak memisahkan sumber penganggaran tadi. Jadi kalau kita tadi di sektor publik bicara MAK-nya 51, 52, dan seterusnya, kalau di sini lebih bicara kepada masalah fungsi bisnisnya. Mau dibayar dari manapun, dikumpulkan gitu ya. Dikumpulkan di sini, baik berupa gaji, berupa upah, berupa tunjangan, dan seterusnya, sifatnya bulanan, tahunan, atau sekali, bonus, ataukah dia berulang, semuanya akan dikumpulkan di sini, sehingga pada siklus ini, salah satu yang perlu kita perdalam pengujian di real di lapangan adalah yang akun kedua ini ya, akun gaji dan tunjangan. Kemudian tadi untuk yang perusahaan-perusahaan yang menggunakan pendekatan penghitungan HPP, sebagian ada kontribusi dari katakan direct labor, ini ada yang mengalir ke sini, sistem akuntansi atau penjurnalnya, tapi menurut pemahaman saya tidak semuanya. Jadi ini seperti opsional gitu, seperti opsional, dan tidak seluruh model perusahaan akan menerapkan model ini. Kita lihat sini juga ada notes ya di bawah ya. Spirit accounting accounts for payroll also normally include officer salaries and bonus. Jadi akun-akun operasional yang terpisah untuk gaji dan tunjangan normalnya juga mencakup gaji dan bonus dari para pegawainya. Kemudian office salaries ini berarti gaji untuk kantor secara keseluruhan, kemudian komisi dan penjualan, komisi dan gaji untuk para marketing ya atau penjualan, dan juga indirect manufacturing labor. Jadi akun ini memiliki beberapa hubungan kepada accrued wage tadi dan withheld tax atau pemotongan pajak dan pengurangan lain yang ditunjukkan untuk direct labor. Jadi kalau misalnya akun ini muncul, maka
dia akan terhubung juga ke yang akun yang atas ini dan pengurang di sini. Jadi sekali lagi tergantung apakah perusahaannya menggunakan pendekatan penghitungan direct labor ataukah enggak. Kemudian di bawahnya ada tax expense, ini di PL5 kalau nggak salah ya, yang ada di kertas kerjanya. Juga sama, kalau di sektor publik, biasanya formulir A1 untuk yang gaji sudah relatif tadi saya bilang ya. Untuk yang gaji, ini bendaharawan otomatis akan memotong menggunakan form A1 ya. Nanti kalau di belakang ada istilah W2, ini juga sama, ini adalah form yang kurang lebih digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajaknya Amerika atau IRS untuk melaksanakan pemotongan pajak ya, atau form yang menjadi dokumen pemotongan pajak. Kalau di kita untuk pegawai yang pegawai tetap itu menggunakan form A1, nanti baru dilangsungkan ke SPT-nya masing-masing pegawai. Apakah ada celah? Tentu saja kalau misalnya ada pembayaran-pembayaran terutama di luar gaji. Kalau di kemarin saya pernah memeriksa yang ada kasus, misalnya ada kasus, ada sebuah pengadaan barang jasa, pengadaan. Nah, perusahaannya ini swasta, perusahaan swasta yang berkontrak dengan pemerintah. Ini biasanya dikasih gitu, dikasih karena ini jasa konsultan, berarti yang dibayarkan pegawai konsultannya dibayarkan oleh pemerintah. Katakan ada 5 konsultan dengan grading A, B, C, D, dan E. Nah, sudah ada aturan sesuai dengan pengalaman kerja, pendidikan, dan seterusnya. Misalnya kalau yang A ini gaji bulanannya adalah 20 juta, yang B ini gaji bulanannya adalah 15, yang C ini adalah 10, yang D ini 8, dan yang E ini 5. Sudah ada hitung-hitungannya. Harusnya penghitungan ini didasarkan pada yang disebut dengan audit payroll. Nah, audit payroll ini akan menunjukkan sebenarnya si A ini berapa sih gaji bulanan realnya, dan si B ini berapa. Biasanya kalau kita di pemerintah ada pengadaan barang dan jasa, untuk angka yang di sini, angka apa ya kita sebut ya, honorariumnya, ini sudah ada aturan, misalnya 2 kali dari audit payroll. Nah, pas kebetulan kita bandingkan realnya di audit payroll, si A, si B, si C, si D, si E. Ini 10, ini 8, ini adalah 4, ini 3,5, ini 3. Nah, pas aturannya, misalnya aturannya bilang 2 kali maksimal dari audit payroll, di sini 20, ini 8, 16, sorry. Di sini 8, di sini 7, di sini 6. Yang dibayarkan sesuai kontrak ini 20, ini berarti masih oke. 15 masih oke, tapi di sini udah mulai ada kelebihan ya. Di sini kelebihan 2 juta per bulan, di sini kelebihan 1 juta per bulan, dan di sini dia oke. Ini case yang terjadi real di lapangan, teman-teman. Jadi seringkali kalau misalnya teman-teman nanti mengaudit payroll, harus melihat case demi case, terutama kalau misalnya pembayarannya dilaksanakan untuk transaksi sifatnya non-rutin. Nanti di belakang saya juga akan tunjukkan juga beberapa contoh kasus versinya ACFI ya, kasus-kasus terkait fraud di masalah penggajian itu gimana. Kemudian terkait dengan akunnya, tentu kita harus melihat fungsi bisnis apa yang berjalan pada akun ini. Bisnis functionnya di sini yang digarisbawahi ada 4 ya. HR atau HRD, HRE, macam-macam namanya. Ini biasanya kita sebut dengan fungsi sumber daya manusia atau divisi sumber daya manusia. Di SDM ini kita bisa minta human resource record. Ini contohnya apa sih? Daftar riwayat hidup misalnya, yang menunjukkan dia masuk ke kantor itu kapan, TMT bekerja kapan, golongan pangkatnya apa, dia harusnya mendapatkan hak apa, dan seterusnya. Kemudian deduction authorization form. Misalnya ada nggak pemotongan-pemotongan yang sudah disetujui oleh organisasi dan yang bersangkutan. Contohnya kalau misalnya
dia punya asuransi atau nanti asuransi baik kesehatan maupun asuransi kerja, sudah ada aturannya sesuai dengan peraturan di negara itu atau di institusi itu, berapa yang harusnya dia bayarkan, berapa yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Kemudian ada rate authorization form. Ya, otorisasi terkait rate yang harus dibayarkan kepada si SDM ini untuk satu kegiatan tertentu ya. Kalau misalnya tadi saya bilang, waktu saya mengaudit salah satu UN agency dulu, setiap orang itu sudah ada rate-nya gitu. Dia karena tidak seperti kita, nggak punya pangkat golongan, rate-nya biasanya pakai semacam huruf gitu. Rate A, ini seharinya berapa, rate B, rate C, golongan C, dan golongan D, dan sudah ada klasifikasi untuk masuk sebagai rate A ini siapa saja dari sisi jabatan, siapa saja dari sisi unit kerja bisa, kemudian tugas bisa, macam-macam lah. Intinya di sini misalnya ada rate katakan USD 200 per hari gitu. Di sini 175, 150 dan misalnya 100. Ini kalau di luar, kalau di kita balik lagi tadi yang saya contohkan, rate itu bisa berdasarkan pangkat atau golongan, bisa berdasarkan jabatan, baik jabatan struktural maupun fungsional. Ini dengan rate ini kita menjadikan ini sebagai kriteria ya. Kalau kita mau menguji tadi pembayaran, kriterianya apa ya, kita pakai rate yang sudah disepakati atau ditetapkan pada instansi itu. Fungsi yang kedua adalah fungsi timekeeping and payroll preparation. Nah, ini sebenarnya agak berkelanjutan, teman-teman. Kalau misalnya fungsi pertama tadi yang mengemban adalah SDM yang mengelola dari sisi daftar, dari sisi histori si pegawai, dari sisi ketentuan-ketentuan masalah rate pembayaran dan seterusnya. Kalau yang kedua ini nanti alurnya berhubungan dia dengan finance ya, dengan keuangan. Biasanya timekeeping ini secara by system akan mengalir dari SDM akan disampaikan ke keuangan. Kalau kita di PNS nanti timekeepingnya biasanya pakai fingerprint misalnya, atau kalau sekarang di masa pandemi ini beberapa institusi misalnya di DJP itu menggunakan absensi virtual ya. Bahasanya bukan virtual sih, web based gitu aja. Web based dia menginput menggunakan deteksi misalnya GPS, di situ dikasih jam dan seterusnya. Nanti jam ini juga akan berpengaruh kepada ada atau tidaknya deduction atau pengurangan atas hak yang dibayarkan untuk gajinya dia. Nah, nanti teman-teman akan bisa melihat time record, job time, tiket, payroll transaction, payroll journal, dan payroll master file. Case yang pernah terjadi gimana? Contoh kalau yang dulu sering, zaman-zaman sekian tahun yang lalu, dia perjalanan dinas, kita uji tapi fiktif gitu hasilnya. Nah, untuk pembuktian fiktif ini, kan kalau dia perjalanan dinasnya keluar daerah kan enak gitu ya. Ada tiket pesawat atau kereta, kita bisa konfirmasi ke maskapainya. Nah, makin ke sini, perjalanan fiktif ini dibuat, inilah orang Indonesia ya, makin ke sini atau memang relatif kreatif. Kreatifnya termasuk dalam hal, menurut saya, oknum-oknum ini kreatif dalam hal pelanggaran ketentuan. Bisa aja ketemu cara untuk menambah penghasilan itu gimana gitu. Dia menggunakan perjalanan fiktif, tapi dia tidak lagi menggunakan tiket pesawat, tapi mencari perjalanan-perjalanan dinas keluar kantor yang di Jabodetabek. Kalau dia home base-nya Jakarta. Kalau dia home base-nya non-Jakarta ya tinggal cari kota lain yang intinya tidak memerlukan pesawat. Karena kalau dia misalnya, saya taruhlah di Jakarta, saya dinas ke Bandung, saya nggak harus naik pesawat kan. Niat banget gitu kalau saya harus ke Suta atau ke Halim, walaupun mungkin ada naik pesawat, waktu untuk tunggu dan seterusnya mungkin dibandingkan saya naik travel lebih cepat. Nah, kalau udah naik travel atau naik misalnya kendaraan kantor, atau bahkan dia bilang, Pak ini saya naik kendaraan pribadi, maka ini susah sekali kita untuk melihat bagaimana dia melaksanakan
perjalanan ini apakah real ataukah tidak. Salah satu cara yang kita bisa gunakan adalah melihat timekeeping tadi. Jadi tanggal-tanggal yang dia fiktifkan di sini itu biasanya kita record tanggalnya, kita bandingkan dengan timekeeping tadi. Apakah selalu sukses? Enggak juga. Kalau misalnya fraudsternya ini udah niat banget, dia sudah tahu bahwa tanggal-tanggal itu dia dinas, maka dia cenderungnya tidak melaksanakan login, kalaupun dia datang ke kantor. Tapi seringkali namanya orang atau namanya fraudster itu kan dia punya satu celah gitu ya. Dia punya satu ketidaktelitian. Kenapa? Contoh seringkali perjalanan bisnis yang fiktif ini di-create-nya di akhir tahun gitu. Jadi dia dibuatnya biasanya di akhir tahun. Misalnya masih ada sisa anggaran, dia buat, oh saya buat fiktifin aja deh untuk bulan Juni, Juli, dan seterusnya. Dia lupa di Juni dan Juli itu dia sebenarnya melakukan absensi fingerprint dan seterusnya. Jadi tetap aja ada celah-celah yang secara prosedur audit, kalau kita telaten kita bisa membuktikan. Bahkan kadang teman-teman ada yang niat banget minta rekaman CCTV gitu ya. Kalau memang dirasa pelanggaran terhadap ketentuannya ini sangat masif, dicekin gitu di CCTV itu. Misalnya dia minta lembur, bener nggak di jam-jam itu dia lembur. Karena pernah juga ada kejadian lembur itu hampir tiap hari dalam 1 minggu dan tiap minggu dalam 1 bulan. Jadi bisa dimainkan nilai lemburnya sangat signifikan, dan begitu dicek kadang tidak selalu lemburnya ini real. Jadi banyak juga yang sifatnya fiktif. Ini teman-teman ya, jadi keberadaan time record, time ticket, kemudian bukti kehadiran pegawai, apalagi kalau sudah by system, ini sangat membantu untuk menentukan apakah ada risiko-risiko yang bisa muncul pada akun itu gitu. Contohnya barusan saya ceritakannya. Yang ketiga, payment of payroll, kita harus melihat gimana sih prosedur pembayaran yang dilaksanakan oleh si organisasi ini. Dia pakai deposit atau pakai cek, dia pakai transfer atau cash misalnya. Zaman dulu saya masuk kantor masih sempat loh menikmati pembayaran tunjangan itu dengan cash. Jadi setiap awal bulan kami datang ke bagian keuangan itu, misalnya saya satu direktur jenderal itu ada perwakilan sekian orang ngambil uang, digotong, dihitung manual, masukin amplop, dan dibagi-bagi secara manual juga. Itu kalau nggak salah tahun awal masa PNS ya, 2004 sampai 2005 atau 2006 awal. Setelah itu sudah modernisasi semuanya sudah melalui transfer. Sempat bertahap ya, kalau uang gaji dan tunjangan transfer, uang perjalanan dinas masih cash, tapi kalau nggak salah di sekitar 2010 semuanya sudah transfer. Kemudian kalau yang di sini nanti juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya dia mau transfer itu rekeningnya bagaimana, menggunakan bank apa, apakah banknya bank standar, dan seterusnya. Nanti kita lihat di belakang ada contoh kasusnya juga yang bisa mengindikasikan adanya fraud dalam payroll ini. Yang keempat adalah tax return dan juga payment of tax. Ini yang tadi saya ceritakan ya, kalau di Amerika sana ada W2 form yang digunakan oleh IRS ya, atau Direktorat Penerimaan Pajaknya Amerika. Kalau di kita tadi saya sampaikan SPT-nya ini akan dilengkapi dengan formulir A1. Ini bukti potong untuk gaji pegawai. Mungkin nanti kalau swasta macam-macam ya, mungkin ada yang A2, ada istilahnya SPT-nya 1770S, 1770 SS, dan seterusnya. Nanti tergantung peraturan di negara kita seperti apa. Kemudian kalau ada tax return ini sebenarnya kalau di PPh orang pribadi yang kita hanya dari pemberi kerja, relatif nggak begitu banyak teman-teman ya. Maksudnya apalagi kalau udah PNS gitu. Tapi kalau misalnya di luar sana, dia dapat penghasilan dari berbagai sumber, ini dimungkinkan gitu. Apalagi kalau dia punya profesi-profesi yang sifatnya double, antara dia digaji dengan dia punya usaha sendiri. Misalnya profesi akuntan yang freelance, kemudian dokter, aktuaris, kemudian konsultan hukum yang dia bekerja di kantor tapi juga buka jasa konsultan sendiri, maka tax return ini bisa saja terjadi pada orang-orang dengan profesi seperti itu.
Yang lain kalau di luar negeri untuk organisasi yang sifatnya internasional, itu peraturannya yang berbeda gitu. Misalnya nanti satu saat teman-teman bekerja di badannya PBB, kemudian di sana kantornya misalnya di Austria menetapkan ada pemotongan pajak, kemudian di Indonesia juga sama, teman-teman ada pemotongan pajak, pas ini direcon ternyata double tax gitu. Maka ini juga bisa mengajukan form pemotongan pajak. Yang tadi saya ceritakan kalau kantor yang kami periksa di Austria ini khusus yang dari Amerika, dia ada khusus gitu divisi tax yang mengurusi pegawai dari US-nya, sehingga untuk rekonsiliasi antara pembayaran pajaknya relatif lebih smooth ya, lebih lancar. Oke, yang berikutnya adalah kita melihat fungsi bisnis dan juga dokumen terkait pada akun ini. Start dari pegawai atau start dari siklus pegawai dan penggajian ini tentu dimulai dari ini, hiring employees, dan berakhir dalam tanda kutip berakhir siklus pembayarannya. Kalau berakhir masa tugasnya kan kalau dia pensiun, meninggal dan seterusnya. Tapi kalau misalnya dalam proses penggajian ini, startnya adalah dia mulai rekrut dan akan berakhir pada saat dia mulai menyelesaikan tugasnya. Nah, menyelesaikan tugas ini tentu akan berbagai macam gitu kan. Kalau dia pegawai tetap, misalnya penyelesaian tugasnya dihitung tiap bulanan dari tanggal 1 sampai tanggal akhir bulan, apakah dia 30 atau 31, atau kalau misalnya bulan Februari bisa 28 atau 29 gitu. Kalau misalnya dia pegawai swasta, dia bisa saja yang biasanya gajiannya tiap tanggal 25. Tapi kalau misalnya dia pegawai yang konsultan, yang sifatnya pegawai lepas, ini tadi pegawai tetapnya. Pegawai tetap, kalau dia pegawai tidak tetap, atau bahkan yang di-hire hanya untuk satu proyek tertentu, ya berakhirnya pada saat misalnya proyeknya selesai gitu, atau terdeliver. Maka pada saat ini siklusnya sudah selesai. Kemudian pada saat pembayaran haknya pegawai ini akan diikuti dengan ini tadi ya, government atau institusi lain untuk pemotongan dan accrue payroll tax dan juga benefit. Mungkin pemotongan tadi saya sebutkan nggak cuma untuk masalah pajak ya, mungkin juga dia insurance, bahkan mungkin ada nanti kalau teman-teman di kantor mungkin ada bisa jadi ada pemotongan-pemotongan lain yang sifatnya ofisial gitu. Jadi dipotongnya menggunakan potongan gaji kantor. Contohnya apa? Kalau misalnya teman-teman nanti KPR yang melalui kantor, ini contoh bentuk pemotongan lain yang sifatnya ofisial. Jadi withheld-nya ini harus kita ketahui apa saja yang menyertai sehingga gaji yang tadi dibayarkan, baik untuk pegawai tetap maupun yang pegawai tidak tetap, itu sudah jelas gitu ya, dia berapa hitungannya, deduction-nya apa saja, dan saldo akhirnya berapa. Balik ke tadi ya, tadi sudah dibahas di depan, ini fungsi-fungsi bisnisnya akan menyertai, dari mulai SDM, timekeeping, kemudian ini bagian keuangan nanti akan menggaji, dan juga untuk tax return-nya atau perpajakannya, nanti dia akan menjadi unsur yang keempat. Nah, ini yang memang beda-beda teman-teman. Ada yang kalau misalnya tidak kompleks, ini langsung menyatu ke bagian gaji untuk masalah perpajakannya, termasuk kalau di kantor saya tuh nggak ada satu bagian khusus yang ngurusi pajak pegawai, nggak ada. Semuanya udah langsung tergabung dalam fungsi di Biro Keuangan. Tapi bisa jadi tadi saya sampaikan untuk organisasi yang sifatnya perpajakannya kompleks, lembaga internasional yang mungkin punya berbagai aturan baik dari kantor tempat domisili maupun negara asal dari pegawai, maka bisa jadi untuk fungsi tax return dan payroll tax-nya ini terpisah ya, divisinya terpisah. Jadi ini tergantung pada situasi dan kondisi yang ada di kantor masing-masing. Berikutnya kita akan coba pelajari apa saja internal control dan apa saja desain yang seharusnya
diterapkan pada satu institusi, termasuk apa substantif test yang bisa diterapkan oleh auditor untuk proses ini. Sama saja dengan yang biasanya selalu dimulai dengan test of control, termasuk pemahaman internal control, kemudian substantive test of transaction, SAP, TDB, dan evidence terakhir. Lagi-lagi yang dipentingkan di sini teman-teman ngafalin posisinya mungkin secara urutan sudah relatif mungkin lebih dari 4 kali ya saya sebutkan di slide atau ada di slide yang kita pelajari ya. Urutan-urutan ini kan selalu standar, tapi kapan dan bagaimana ini diterapkan nanti mungkin yang kalau ada soal-soal seperti kemarin, pemahaman tentang asersi, isian, dan seterusnya, teman-teman mesti lebih jeli untuk melihat gitu. Contohnya kalau di sini, untuk sifat payroll yang payment, ini berarti proses pembayaran gajinya lebih banyak melibatkan prosedur TOC dan STOT. Tapi ketika sudah masalah pencatatan dan penekanan di sisi expenses, ini banyak kan ngomongnya adalah SAP dan TDB. Walaupun kalau secara praktikal ini bisa saja TOC dan STOT pun kita tetap meriksa di expense bisa, cuman kita sekali lagi ngomongnya adalah ngomong alurnya payroll, alurnya pembayaran gaji pada saat hutang hutang gajinya perusahaan dibayarkan oleh perusahaan menggunakan cash-nya dia, maka fungsi payment ini yang dominan dibayarkan di audit dengan TOC dan STOT. Sebaliknya, ketika pengakuan beban ini terjadi, ketika proses payment-nya sudah selesai, maka di sini yang menjadi fokus adalah di ending balance-nya dengan SAP dan TDB, sementara di atas masih sama ya, di sini masih sama untuk proses vouching-nya, untuk proses payment-nya, pencatatan, dan seterusnya, ini selalu didasari dengan TOC dan STOT, ditambahkan dengan SAP. Jadi, titik SAP dan TDB yang selalu muncul adalah ketika sudah ada ending balance di sini. Mungkin itu, dan kembali kuncinya adalah bukti yang memadai. Nanti akan kita lihat juga di sini atau di belakangnya ya, bahwa kalau pengujian gaji atau pengujian belanja pegawai ini harus melibatkan big data ya. Ini metodologi untuk mendesain prosedur pengendalian dan substantif test, mencakup yang pertama seperti biasa, pemahaman internal control dan menilai dari risiko pengendalian. Yang kedua adalah mendesain uji pengendalian dan substantif test of transaction. Tadi saya sampaikan seberapa jauh substantif test of transaction dan test of control ini diperlukan. Ya, kembali ke risiko yang ada di sana, gimana sih risikonya lebih besar ke gaji atau lebih besar ke tunjangan misalnya. Lebih besar untuk pegawai yang sifatnya tetap atau lebih besar risikonya ke pegawai yang tidak tetap. Macam-macam kita bisa lihat dari berbagai aspek. Lebih besar pembayaran yang sifatnya rutin melalui MAK 51 atau pembayaran tunjangan-tunjangan yang ada di MAK 52. Ini pemahaman kita terhadap entitas itulah yang nanti akan membuat kita lebih mudah untuk melihat, mencermati gimana nih uji pengendalian yang bisa kita terapkan dan gimana substantif test yang perlu dilaksanakan oleh auditor. Key control ini berarti adalah pengendalian kunci sebelum kita mengakses risiko. Ini bisa diterapkan di beberapa akun juga, tetapi nanti pas untuk yang gaji ini ada beberapa sifatnya lebih spesifik. Pertama adalah pembagian tugas antara bidang-bidang yang terkait ya. Kalau yang tadi harusnya fungsi ke SDM-an, misalnya dari sisi timesheet, ini harus berbeda dengan keuangan. Finance ini harus tidak sama ya. Jadi pemisahan ini akan menjamin bahwa timesheet-nya memang dibuat independen dan finance hanya pure membayar berdasarkan timesheet yang ada di sini. Jangan sampai timesheet yang sudah by system tadi bisa dirubah secara manual, misalnya sebelum disampaikan ke bagian finance. Dan kalau bisa ini lebih bagus lagi kalau alurnya by system.
Jadi keuangan tinggal mengenerate. Yang kedua, otorisasi. Otorisasi itu sifatnya apa sih? Ya kalau gaji itu biasanya tidak perlu otorisasi teman-teman ya, kecuali yang orang-orang dibayarnya per jam gitu. Kalau misalnya ada, sorry saya mau ngambil istilah, kalau buruh sifatnya mungkin agak kasar ya. Pegawai yang dibayarkan jam-jaman. Jadi intinya kalau dia mendapat penghasilan, mungkin kalau teman-teman melihat di beberapa perusahaan rokok, itu ada yang dibayarnya berdasarkan berapa batang rokok yang bisa dia produksi sehari. Kemudian, atau kalau yang sifatnya relatif sudah diproduksi mesin, dia bekerja terus, mau output per jam relatif stabil, ini berarti akan dibayarkan si employee tadi per jam gitu, per jam atau per pieces produksi ya. Saya tulis saja. Maka untuk mendapatkan pembayaran, dia perlu adanya otorisasi dari si supervisornya biasanya. Jadi untuk pembayaran gaji yang sifatnya begini harus ada proper authorization, otorisasi yang memadai dari atasan langsungnya dia. Kenapa? Nanti kita lihat di belakang case-case kalau misalnya tidak ada proper authorization. Tentu ada risiko fraud yang bisa terjadi pada pembayaran gaji ini. Terus adanya kecukupan dokumen dan catatan tadi. Saya bilang kalau misalnya untuk perjalanan dinas itu harus ada misalnya surat tugas, kemudian harus ada tiket, baik dia pesawat, harus ada bukti hotel. Mungkin dulu saya pernah cerita ya, kemarin ngaudit yang terakhir ini, saya tidak mengira satu prosedur yang menurut saya sudah sangat kuno, so yesterday kalau teman-teman bercandanya itu, masih digunakan gitu, dengan cara dia merubah, mungkin ini dengan kecanggihan memang semakin ke sini, katakan PDF itu kan bisa digunakan untuk mengalter dokumen, dia rubah pembayaran hotel, jadi misalnya yang awalnya satu kamar berdua, jadi kalau misalnya dia satu kamar hanya membayar 500.000, ini dia buatkan seolah-olah si A dan si B ini masing-masing membayarkan sendiri, sehingga dia sudah untung 500.000 per hari. Kemudian tiketnya pun sama gitu, di markup dan seterusnya dengan mengalter dokumen. Nah, ini sebenarnya prosedur yang sudah lama sekali ditemukan dan juga bertahun-tahun, mungkin sudah lebih dari 5 tahun gitu, selalu menjadi temuan. Tapi ternyata ya masih aja jadi prosedur seperti ini. Yang tahun lalu atau tahun sebelumnya bahkan kemarin juga dia memalsukan dokumen satu kegiatan di sebuah hotel, dan hotelnya ketika kita konfirmasi ya mirip banget karena emang dia menggunakan kwitansi yang sangat mirip dengan yang diproduksi oleh hotel, sampai kode-kode yang biasanya dibuatkan hotel itu ada di sana, stempelnya juga mirip, nama pegawainya juga ada di sana, tapi tentu akan ada, kalau kita udah biasa ngelihat itu ada celah, ada sesuatu yang rasanya tidak pas, sehingga kita kalau ketemu seperti ini, ketemu dokumen yang tidak adequate ini, kita paling mudah adalah melaksanakan konfirmasi ya kepada pihak ketiga. Sayangnya konfirmasi ini selalu ada kelemahan, yaitu masalah butuh waktu yang cukup lama. Terus physical control over assets and record. Kalau untuk belanja pegawai, untuk payroll ini asetnya tidak terlalu menjadi concern ya. Beda dengan belanja barang yang sifatnya betul-betul barang dan juga belanja modal, ini asetnya akan menjadi perhatian. Kalau di sini paling aset yang jadi ini adalah fingerprint aja, atau kalau misalnya nanti sudah ada yang sifatnya retina ya retina, checking untuk pegawai, clock in clock out-nya gitu, atau mesin tab-nya. Tapi kalau di belanja pegawai ini yang lebih menjadi fokus adalah catatan yang menyertai atau catatan pendukung yang harus dimiliki oleh si perusahaan itu. Dan terakhir ada independent checks on performance ya, balik lagi paling gampang dilaksanakan oleh baik dia internal auditor maupun external auditor. Kalau dia internal auditor, dia bisa bikin thematic review, penugasan-penugasan yang sifatnya baik rutin maupun insidental untuk melihat pembayaran gaji. Nah, kalau nanti mungkin external auditor seperti kami ya, pas lagi ngaudit financial reporting, kita melihat pembayaran gaji ini sebagai salah satu
sampel atau uji petik. Kemudian ini yang tadi saya singgung ya, auditor seringkali menggunakan data analytics untuk mengaudit transaksi gaji, dan kemudian auditor dapat menjadikan kekuatan teknologi ini sebagai pengungkit, sebagai leverage, sebagai cara untuk mengupgrade, terutama untuk menilai populasi yang sangat besar terkait data files dari employee. Tidak seperti misalnya teman-teman memeriksa belanja modal gitu, belanja modal yang mungkin 1 tahun katakan misalnya gitu 100 transaksi gitu. Kemudian kita ambil sampel, let's say 20%, kita ambil sampel 20 transaksi, atau 20 kontrak. Ini mungkin nilainya besar gitu. Total, taruhlah dari belanja modal ini 500 miliar, sampel kita ambil 20 terbesar ini, kita dapat angka katakan 350M. Tapi kalau misalnya belanja gaji, misal kita ambil kata gaji dan tunjangan seseorang di Kementerian X ini 10 juta per bulan, berarti 1 tahun 120 juta, pegawainya ada 1000 gitu. Berarti dia cuma ketemu berapa ya? 120 ini bukan 1 juta pegawai, tapi 1000 pegawai. Ini ya, ketemunya ya. Berarti hanya 120 miliar. Dari, bayangkan ini berarti berapa transaksi teman-teman? Dari 1000 transaksi kali 1000 pegawai kali 12 bulan. Artinya kalau 1 bulan 1 kali transaksi per orang, maka kita akan ketemu 12.000 transaksi hanya mendapatkan nilai 120 miliar. Sementara dari sini hanya 20 transaksi, kita akan memeriksa 350 miliar. Kalau misalnya kita mengambil sampel aja dari 120 miliar ini 50%, ya sama. Ini kita tinggal tandingkan, di sini kita dapat 60M, tapi di sini kita harus memeriksa 6.000 transaksi. Terlalu besar secara satuan, nggak mungkin kita, bahasa Jawanya itu perintilan gitu ya, melihat satu persatu, ini sudah ditransfer atau belum, potongannya apa, dan seterusnya, berapa potongannya, dan itu membuat proses untuk pemeriksaan akan berjalan lebih lama dan tidak efisien. Maka penggunaan dari data analitis atau big data atau teknologi ini akan sangat membantu ya. Sekali lagi, nggak harus pikirin kayak gini nih sesuatu yang sangat ruwet gitu ya. Kita tinggal misalnya menggunakan fungsi lookup yang ada di Excel selama data pembayaran gaji, tunjangan, dan juga gradingnya ada, itu sudah bisa sangat membantu. Jadi apapun tekniknya itu dibebaskan. Teman-teman bisa menggunakan Excel. Kalau misalnya teman-teman punya tools tertentu, misalnya kalau yang terkenal itu, aduh saya kok lupa ya, nanti saya sambil ingat-ingat lagi. Ini yang free juga. Ada satu lagi yang mahal, yang cukup mahal hitungannya, satu dongle itu bisa 20 jutaan, itu dan seterusnya. Maka tools ini selama kita bisa memaksimalkan, kita akan bisa mempermudah pengujian transaksi yang sifatnya seperti ini ya. Datanya sangat besar, transaksinya berulang, tapi nilai transaksinya relatif kecil, satuan-satuan kecil. Jadi relatif kalau untuk pembayaran gaji dan tunjangan ini akan sangat terbantu dengan menggunakan data. Berbeda sekali lagi dengan kayak tadi, belanja modal yang kita bisa ambil sampel ke vouchernya, ke kontraknya, berapa persen kita ambil transaksinya, tapi kalau di sini balik lagi kita ambil 10 transaksi, kita akan butuh 1000. Kita ngambil 20 transaksi, kita butuh 2000 voucher, dan sangat memerlukan waktu dan juga tenaga. Dan yang terakhir, ini untuk yang masalah metodologi ya, auditor perlu untuk mengextend prosedur audit terhadap gaji. Kalau yang pertama, secara perhitungan, gaji ini sangat berkontribusi terhadap penghitungan inventory. Seperti tadi ya, perusahaan-perusahaan dagang yang mungkin dia menggunakan pendekatan penghitungan HPP ini, salah satunya dari direct labor yang harus dikeluarkan
Maka ngelihat payroll ini nggak cuma ngelihat dia sendiri gitu, melihat dia secara ansih sebagai sesuatu yang independen, tapi pengujian dari payroll ini merupakan bagian kontribusi juga yang harus kita nilai dari inventory yang dimiliki oleh sebuah perusahaan itu. Nah, yang kedua, kalau misalnya auditor concern nih punya sebuah perhatian, punya sebuah pemikiran bahwa ternyata ada fraudulent payroll transaction dan material, ada kecurangan dalam transaksi pembayaran gaji yang sifatnya material. Contohnya adalah non-exist employee atau jam gaji yang dipalsukan atau dicurangi. Nanti kita akan membahas yang disebut dengan ghost employee. Yang selanjutnya adalah kita melihat substantif analytical procedure untuk payroll ini. Secara prosedur sama saja dengan biasanya teman-teman. Phase 1 melihat risiko bisnis, phase keduanya melihat materialitas, dan juga melihat inherent risk. Tahapan ke-1 dan kedua berikutnya adalah melihat control risk dan juga melaksanakan tes di sini. Kemudian tahapan ketiga adalah SAP, dan tahapan ketiga selanjutnya adalah PDB. Contoh dari substantif analytical prosedurnya adalah yang pertama, bandingkan beban gaji pada saldo akhir tahun berjalan dengan saldo tahun sebelumnya. Ini selisihnya merupakan adjusted untuk pay rate increase dan juga increase in volume. Kalau pay rate increase ini berarti gradingnya yang naik. Kalau yang increase in volume berarti jumlah pegawainya yang naik. Bisa juga kombinasi keduanya gitu. Baik gradingnya misalnya pas tahun ini perusahaan itu mengalami kenaikan remunerasi, atau kalau kementerian lembaga pas dapat remunerasinya sebelumnya misalnya dia nilai Kemenpan RB itu nilai akuntabilitas kalau nggak salah, itu katakan gradingnya B gitu, sehingga tunjangan per bulan misalnya untuk golongan terbawah 5 juta di luar gaji, kemudian naik 2 juta menjadi 7 juta, selisih 2 jutanya kali sekian pegawai, maka itu adalah pay rate increase. Kemudian ada penerimaan pegawai baru sekian ratus orang, udah itu berarti increase in volume. Jadi bisa juga pas naik pegawainya sekaligus kenaikan gaji. Nah, nanti kalau ada selisih yang material, ada misstatement of payroll expense. Yang lain, kalau yang dia perusahaan-perusahaan terkait dengan penjualan, tadi ya membandingkan direct labor sebagai presentasi dari nilai penjualan tahun sebelumnya. Ini biasanya kalau seperti ini biasanya sudah dikontribusikan gitu, nilai DL-nya ini berkontribusi sekian persen terhadap cost misalnya. Terus commission expense, ini biasanya komisinya harus berbanding lurus dengan persentase sales. Kalau salesnya nambah, otomatis komisinya harusnya nambah. Salesnya turun, otomatis komisinya harus berkurang. Jangan sampai penjualan tahun berjalan turun dibandingkan tahun lalu, tapi kok komisinya bertambah, padahal tidak ada perubahan kebijakan soal kenaikan komisi. Kemudian tax rate, ini relatif kalau di kita tidak terjadi ya, karena undang-undang PPh-nya sudah cukup stabil. Paling nanti teman-teman lihat ketentuan, kalau di soal ini masalah PTKP dan juga tarif PPh-nya. Di tarif PPh 117-nya juga PTKP-nya nanti lihat di soalnya, dia menggunakan acuan tahun berapa. Tapi biasanya harusnya sudah disebutkan. Terakhir adalah payroll tax account dengan tahun sebelumnya, nih sama dengan sebelumnya ya. Lebih ke masalah manajemen dari perpajakan dan juga ada tidaknya salah saji dari pembayaran pajak. Ini sebagai tambahan, tidak ada di ARENS, tapi menurut saya penting untuk teman-teman nice to know aja, sekedar tahu. Juga tidak akan keluar di ujian kemungkinan besar, karena ini tidak ada sekali lagi di materi. Cuman beberapa hal yang pengen saya share ya. Kalau misalnya di payroll, ini seringkali dulu atasan saya menyampaikan gitu, bos saya yang pernah juga menjabat sebagai pimpinan di kantor ya, anggota BPK bilang bahwa
apa namanya, MAK 51 atau belanja pegawai ini risikonya itu dianggap rendah gitu. Inherent risk-nya dianggap rendah dan juga control risk-nya dianggap rendah, sehingga seringkali tidak menjadi fokus. Namun, pada teorinya ternyata ada banyak case yang terkait dengan masalah skema payroll ini. Yang pertama adalah ghost employee, kedua adalah penyalahgunaan atau salah klasifikasi jam dan juga tingkat gaji, dan juga skema yang melibatkan komisi. Kita coba lihat satu-satu ya. Ghost employee ini bukan seperti teman-teman lihat ya, ada pemburu hantu gitu. Dia menggunakan atau mempekerjakan hantu sebagai salah satu timnya dia, tapi istilah ini sebenarnya adalah istilah untuk orang-orang yang ada di daftar gaji tapi orangnya sebenarnya nggak ada, orangnya fiktif itu. Dia melakukan pemalsuan dari catatan si personil ini. Nah, si fraudster ini membuat gaji dan kemudian membayar kepada si hantu tadi, si ghost employee tadi gitu. Ini macam-macam si ghost employee ini. Bisa jadi dia orangnya nggak ada. Jadi si A, si B ini memang bukan orang gitu. KTP-nya palsu, kemudian alamatnya palsu, orangnya mungkin tidak ada wujudnya dan seterusnya. Tetapi bisa juga orang yang sungguh-sungguh ada, si A, si B-nya ada, tapi tidak bekerja di perusahaan itu. Nah, kalau dia orang yang sungguhan, biasanya orang itu adalah teman atau karibnya, atau kaki tangannya, atau sahabatnya, sehingga pas saat nanti gajinya termasuk keluarga, pas nanti gajinya masuk, maka uangnya akan dibagi. Ini konsep ghost employee. Nah, biasanya untuk mewujudkan skema ini, harus ada tahapan. Yang pertama adalah si hantu tadi harus masuk ke daftar gaji otomatis ya. Kalau tidak masuk gimana? Enggak gitu. Kemudian waktunya nih harus dibuat tepat. Misalnya rata-rata karyawan dibuat penggajiannya 6 jam per hari atau 8 jam per hari. Si hantu ini pun juga enggak maruk-maruk amat. Dia akan dibuatkan yang mirip-mirip dengan ini. Mirip-mirip dengan gaji yang real dibayarkan kepada si pegawai lain. Terus gajinya tadi harus dibayarkan, tentu harus ada uang keluar, terserah menggunakan cek atau menggunakan transfer. Yang kedua adalah kesalahan klasifikasi dari jam dan juga rate. Ini tadi kita sudah sempat singgung di depan ya. Biasanya pola yang terjadi adalah dia membayar gaji secara berlebihan. Ini untuk karyawan yang dibayar setiap jam tadi yang saya contohkan. Kalau di pabrik tertentu, ada yang pembayarannya berdasarkan jam atau berdasarkan output produk. Kalau dia merakit atau membuat sesuatu, biasanya ini faktornya ada jumlah jam, tingkat gaji, kemudian saya tambahkan di sini ya, output produknya biasanya. Bisa per jam atau per hari. Nah, karena dibayarnya per jam, dia harus meningkatkan jumlah gajinya ini dengan cara ada dua opsi, jamnya yang dinaikkan atau gaji atau upahnya tadi yang dinaikkan gitu. Jamnya misalnya dari 6 jam seharusnya per hari dibuat menjadi 8 jam, gaji atau upah misalnya per jam katakan 200.000, dia buatkan menjadi 250.000. Atau kombinasi dari dua-duanya ini gitu. Kalau yang di sini dia kan cuma untung hanya sebesar 50.000. Kalau yang di sini dia untung sebesar 2 jam. Tapi kalau misalnya ini di-combine, maka untungnya dia berapa nih berarti? 50.000 kalikan 8 jam ditambah 250.000 kalikan 2 jam tambah selisih yang 6 jam tadi kalikan 50.000. Jadi cukup signifikan selisihnya ketika dengan berbagai cara dia bisa menaikkan jam kerjanya maupun tingkat gajinya tadi. Ini bisa terjadi kalau dia timesheet-nya ini jelek teman-teman ya, SPI-nya jelek. Contohnya SPI yang jelek itu apa sih? Udah timesheet-nya manual, tanpa otorisasi gitu. Jadi kalau sistemnya bagus, setelah timesheet ini dipegang si pegawai, otorisasi oleh manajemen, dah stop di manajemen. Yang menyerahkan ini misalnya dari supervisor harusnya serahkan kepada finance gitu. Tapi kalau yang di sini prosedurnya ini pas di bawahnya ini seharusnya orang yang membuat timesheet ini
nggak ada lagi akses ya. Setelah kartunya di-approve oleh si atasannya dia, maka stop di sini, dia pegawai, nah dia stop di sini nih, pegawai udah nggak punya lagi akses terhadap timesheet-nya tadi. Timesheet-nya yang jalan dari supervisor ke finance. Tapi kalau yang terakhir ini, jika prosedurnya tidak dipatuhi, bisa saja misalnya ini pegawai, lari ke supervisor, bawa lagi timesheet-nya, balik ke sini, timesheet-nya tadi, dokumennya. Baru dia rubah dan kemudian dimasukkan ke finance. Maka disinilah kelemahan pengendaliannya itu terjadi, sehingga timesheet yang di sini tadi sudah di-approve, dia bisa alter ya, dia bisa rubah, dia bisa palsukan dan seterusnya. Macam-macam nih yang bisa dilaksanakan, jam kerjanya ditambah, gajinya dinaikkan, atau dua-duanya tadi saya ceritakan, bisa jam kerja sekaligus tingkat gajinya, supervisornya dipalsukan. Kalau yang ini kerjasama, nanti biasanya akan ada kecenderungan untuk berbagi keuntungan antara si pegawai dengan supervisor tadi. Terus prosedurnya sengaja dibuat lemah sehingga tadi harusnya timesheet yang berjalan tadi langsung masuk ke finance, mampir dulu ke pegawainya atau ke orang lain yang bisa merubah, dan juga ada kesempatan untuk merubah dokumen setelah disetujui. Ini tadi yang kalau teman-teman masih ingat ya, masalah penyimpanan dokumen yang memadai tadi menjadi salah satu kontrol yang harus diterapkan pada saat kita memeriksa belanja gaji. Jadi fokusnya bukan pada asetnya, tapi kepada masalah penyimpanan dan juga manajemen dari dokumennya. Cara deteksinya gimana? Kembali ke tadi yang saya ceritakan, menggunakan teknologi, menggunakan big data, paling gampang ya direkon saja catatan personal yang dimiliki oleh SDM, rekon dengan masalah keuangan. Berarti di sini jumlah pegawai, grading, jabatan, di sini ke masalah pembayarannya. Dah ditandingin aja gitu. Nanti kalau ketemu case-case seperti ini ditandingin, pelan-pelan akan ketemu celahnya biasanya, dan ketemu kira-kira case-nya seperti apa. Nah, ini kalau misalnya pemotongan gaji, ini ada dua aspek di sini teman-teman ya. Kalau yang dari aspek ghost employee, seringkali dia lemahnya tidak memiliki pemotongan pajak, asuransi, dan lain-lain. Jadi kalau kita ketemu kok karyawan kok kayaknya perfect banget gitu, nggak ada potongan cicilan, nggak ada potongan gaji, nggak ada potongan asuransi, ini patut diduga ini adalah red flag ya, atau tanda-tanda terjadinya fraud di siklus payroll ini. Sebaliknya, yang juga saya tadi mau tambahkan ketinggalan, kalau pemotongan gaji ini yang normal pun kita harus tahu gitu, larinya kemana. Akun apa yang digunakan untuk menampung pemotongan gaji ini, karena tahun lalu BPK ketemu ya, balik lagi ini sebenarnya sudah bertahun-tahun juga, ketemu akun yang digunakan untuk memotong gaji, tapi akun ini diendapkan. Karena kalau misalnya KPPN sudah bayar, kontrol pemotongan gaji tidak lagi berada di KPPN, tapi berada di instansi masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya instansinya tidak melaporkan pemotongan gaji sejauh yang ada di negara kita, belum ada rekonsiliasi antara Biro SDM yang ada di Kementerian Lembaga dengan yang ada di KPPN. Pokoknya udah gajinya udah masuk, ya sudah selesai di situ. Dia setor potongan ataukah tidak, ini tidak menjadi concern dari KPPN, sehingga pada saat inilah kita juga harus mengenali kemana larinya uang-uang hasil pemotongan gaji, karena misalnya keterlambatan pegawai yang izin, pegawai cuti, dan seterusnya. Yang terakhir untuk ghost employee, cara ngauditnya adalah untuk melihat ada tidaknya transfer gaji yang ganda gitu. Kalau dia tadi orangnya adalah fiktif, malas gitu. Kebetulan fraudsternya malas, nggak bikin rekening yang ada, nah dicek, oh ternyata untuk rekening nomor bla 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 1, 2, 3, 4 ini tiap bulan kok transfernya 2 kali atas nama orang yang berbeda. Nah, kurang lebih seperti ini menjadi indikasi bahwa si orang ini adalah ghost employee. Oke, ini saja yang bisa saya sharingkan untuk kesempatan malam ini. Sedikit tambahan tadi dari konsep yang saya sempat ajarkan di
mata kuliah lain di kampus lain ya, tentang masalah praktis dari sisi apa sih kira-kira pelanggaran-pelanggaran atau permasalahan-permasalahan yang menyangkut siklus payroll. Silakan kalau mau ada pertanyaan sebelum kita presentasi. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan mengenai fraud ya, Pak. Di mana fraud ini setiap tahun ada aja yang baru gitu ya, Pak. Kira-kira kami bisa mengikuti itu nggak, Pak, ketika misalnya jadi auditor? Bisa mengikuti apa, Mas? Sorry. Bisa mengikuti perkembangan permasalahan fraud tadi itu, Pak. Sementara kan fraud-fraud yang lama pun kita nggak tahu gitu. Ya. Cara paling gampang ini kemarin beberapa teman yang di kelompok saya KTTA ya, terlepas ini nanti saya kan belum tahu plotting teman-teman bekerja sebagai apa ya, sebagai auditor ataukah bukan. Ini kemarin mahasiswa saya ada yang kerja di, ada yang penempatan di PPATK, ada yang penempatan di BPK dan juga BPKP, dan biasanya masih sering kontak-kontakan gitu, masih sering kopdar, ngopi atau ketemuan atau minimal sharing kalau pas ada training-training. Cara paling mudah untuk melihat modus, sebenarnya nggak cuma yang masalah gaji ya. Kalau kemarin teman-teman kan sudah belajar sekian akun dari mulai kas, piutang, kemudian aset, termasuk utang, itu cara paling mudah shortcutnya adalah membaca laporan hasil audit sebelumnya di instansi apapun yang teman-teman nanti bekerja gitu. Jadi kalau teman-teman kerjanya di BPKP ya lihat aja LHA atau laporan hasil audit dari para senior yang ada di sana. Kalau teman-teman kerja di BPK, lebih mudah lagi tuh repositorinya setiap tahun, laporan keuangan Pemda tingkat 1-2, kalau nggak salah sekitar 350 laporan, yang pemerintah pusat sekitar 80 laporan. Jadi ada 400 sekian laporan yang kalau teman-teman mau bisa baca. Kalau niat baca satu persatu gitu. Kalaupun tidak, ya lihat saja kementerian-kementerian yang menjadi tupoksi teman-teman yang akan diperiksa teman-teman apa. Kalau misalnya teman-teman nanti penempatan di inspektorat daerah, juga sama. Ini kan kemarin saya lihat beberapa lulusan tahun lalu ditempatkannya di Pemda ya. Saya nggak tahu masuknya ke keuangan, DPAKD atau BPAKD atau di Bawasdanya atau di inspektoratnya. Itu juga lihat saja temuan yang disampaikan BPK di Pemda itu, yang disampaikan BPKP di Pemda itu, atau yang disampaikan oleh inspektorat daerah sendiri. Saya sendiri nggak tahu, belum punya bayangan kalau di inspektor daerah seperti apa laporannya, karena menurut saya dari sisi kewenangan dan keleluasaan itu lebih enak pasti menjadi external auditor atau minimal menjadi APIP seperti inspektorat di kementerian dan BPKP ya, jangkauannya masih lebih luas dibandingkan di daerah. Cara terakhir ya ngikutin pengembangan kompetensi. Jadi teman-teman tidak boleh berpuas kuliah selesai D3 udah selesai gitu. Cari sertifikasi, segera cari beasiswa. Kalau nggak pengen D4 ya mungkin bisa S1, terserah mau kampus apapun, mau kuliah offline atau seperti kuliah online seperti UT, nanti lanjut lagi S2 dan seterusnya. Jadi intinya perkembangan akuntansi ini nanti nggak cuma dari sisi fraud ya teman-teman, dari sisi audit dan juga akuntansi ini makin berkembang gitu. Jadi saya dulu nggak pernah membayangkan gitu akan mengaudit di masa pandemi yang nggak ketemu orang secara langsung, gimana caranya. Nah sekarang perkembangannya kan ini berubah dengan sangat cepat. Ya bersiap saja dengan kondisi seperti itu, tetap adaptif dan banyak baca ya, banyak baca. Artinya banyak baca itu knowledge-nya harus diperkaya terus gitu. Ikut pelatihan, ikut training dan seterusnya. Dan saya selalu menekankan ya, mungkin kalau teman-teman ingat di awal saya kenalan kan ada sekitar 6 sertifikasi yang saya ambil. 3-nya itu adalah beasiswa dari kantor, 3-nya itu biaya sendiri. Jadi teman-teman saya kadang masih memandang keilmuan itu sebagai satu cost gitu. Kalau saya kadang saya balik, kita tuh harus invest walaupun mahal. Misalnya waktu saya ngambil S2, kan satu beasiswa, satu biaya sendiri. Kalau dihitung mungkin ya 30 juta ada. Tapi kita tidak
kalau ngelihat itu sebagai biaya ya mahal banget gitu. Buat apa sih buang, dalam tanda kutip buang uang lagi, toh bisa nyari beasiswa. Atau toh sudah ada beasiswa, kenapa harus kuliah lagi? Yang kedua, ada sertifikasi yang saya ambil, misalnya untuk yang akuntan, itu ya ada sekitar 20 sekian kalau dirupiahkan. Jadi memang mahal gitu teman-teman, pendidikan itu mahal. Jadi jangan, apalagi kalau teman-teman sudah biasa mentalnya gratisan ya, kuliah di stan kan apa-apa gratis. Kalau dulu buku dikasih, relatif nggak keluar biaya banyak, kecuali biaya ngopi-ngopi untuk ngerjain tugas. Tapi bayangkan kalau teman-teman kita yang di kampus lain tuh, buat praktikum aja mungkin dia habis jutaan gitu tiap semester untuk kuliah. Jadi mindset seperti itu harus dirubah, bahwa kadangkala memang harus ada cost yang dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu gitu. Nggak bisa semuanya berjalan gratis ya, syukur-syukur gitu. Misalnya yang sertifikasi FI itu juga gratis, kalau itu dirupiahkan lumayan juga 21 sampai 24 juta. Yang itu saya dapatnya gratis karena beasiswa dari kantor. Itu kalau ada gitu kan rezeki, tapi tidak selalu gitu. Kita bisa mendapatkan rezeki, tidak selalu kita bisa mendapatkan beasiswa untuk mengupgrade pengetahuan kita. Jadi siapapun nanti teman-teman kalau sudah penempatan jangan terlena gitu ya. Saya banyak melihat teman-teman saya yang dulu waktu kuliah jauh di atas saya prestasi akademisnya, tapi begitu sudah kerja malah menurun. Karena dia sudah nyaman dengan situasi kerja, dia mau S2 kayaknya sudah males dimutasi, kemudian ya gitulah, pengembangan dirinya berhenti akhirnya. Dan ini bahkan sering kami jadikan bahan diskusi itu antara saya dan teman-teman ini. Itu mungkin sekaligus mungkin sharing ke teman-teman ya, tidak menjawab spesifik pertanyaannya tadi, tapi intinya sekarang sudah tingkat 3, ini sudah secara kompetensi teman-teman sudah harus berpikir ke depan. Dan ya mudah-mudahan mendapatkan instansi yang terbaik lah buat semuanya. Ada lagi pertanyaan? Iya. Kalau tidak, Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, Tias, silakan. Silakan. Mungkin sekali ya. Jadi yang tadi saya ingat nggak, saya diberikan nasihat masalah inherent risk dan control risk yang lemah tadi, yang rendah tadi, itu berawal dari nasihat salah satu anggota BPK yang beliau memeriksa Kementerian XYZ, saya nggak sebut ya. Ternyata Kementerian XYZ ini setiap pegawai yang pensiun itu di satu sisi surat keterangan pensiunnya diproses, tapi entah gimana dia bisa membuat dokumen yang mempertahankan pembayaran gajinya, dan itu berlangsung bertahun-tahun sampai menjadi temuan BPK. Itu di instansi pemerintah, kalau nggak salah bendahara gajinya bekerja sama dengan salah satu pejabat eselon sekian, saya lupa eselonnya, dan karena ini sudah kasusnya lama. Jadi ini kemarin menjadi satu warning juga waktu saya pertama kali mendengarkan paparan beliau ini. Jadi mikir, ya juga ya, selama ini karena biasanya auditor itu abai terhadap pembayaran-pembayaran sifatnya rutin, berulang, kecil, dan menganggap sistem bagus gitu. Jangan dibilang, mungkin teman-teman nggak terima ya Pak, gaji 10-15 juta mah nggak kecil. Iya, secara total itu akan besar. Tapi maksudnya kalau dibandingkan tadi saya contohkan, satu belanja modal itu bisa ratusan juta sampai miliaran. Bahkan ada yang kontraknya triliunan. Maka membandingkan ini menjadi berasa kecil gitu. Maksud saya gitu. Kecil itu kan relatif materialitasnya. Sehingga kita seringkali tidak aware. Tapi kalau pertanyaannya Tias, apakah mungkin? Sangat mungkin. Yang tadi saya contohkan itu bukan cerita palsu dan bukan kasus yang terjadi di lembaga atau institusi private, tapi di sektor publik, di sebuah kementerian. Saya nggak berani janji ketemu temuannya karena kayaknya sudah agak lama, tapi nanti coba tak lihat ya, apakah masih bisa nemu atau enggak. Tapi kisahnya kisah nyata, gitu Tias. Sama-sama. Masih ada lagi? Pak, izin bertanya Pak. Ya, Serina. Terkait cadangan pensiun gitu kan Pak, itu kan perusahaan juga pasti ada hubungan ke aktuaris gitu. Nah, jadi kira-kira apakah
ada kriteria khusus gitu kalau misalnya auditor mencurigai juga aktuarisnya bekerja sama dengan perusahaan gitu, Pak? Untuk penghitungan apa, Serina? Cadangan pensiun, Pak. Oh, EBL ya. Ya. Ini menjadi isu, tapi kalau di sisi profesionalisme profesi ini kemarin pertanyaannya juga pernah kami diskusikan. Lagi-lagi waktu saya cuma bisa nyontohin ini satu ya, karena kalau di pemerintah kan saya nggak pernah memeriksa ini, employee benefit liabilities ini pernahnya sekali waktu di IAEA atau Badan PBB untuk Nuklir, itu case-nya sama persis dengan yang ditanyakan Serina. Gitu. Penghitungan cadangan pensiun itu sebenarnya metodologinya gimana? Ada nggak risiko atau peluang kong kali kong antara si aktuaris dengan perusahaan untuk menetapkan nilai tertentu? Pasti ada. Risikonya itu ada. Selalu, maksudnya kita tidak bisa menafikan risiko itu. Tapi yang bisa kita lakukan oleh auditor adalah menguji, minta atas kerja penghitungannya. Dan yang menjadi tantangan, yang menjadi challenge buat kita adalah di ilmu audit dan ilmu akuntansi ini, kecuali kita memperdalam itu secara khusus, kita nggak punya wawasan yang cukup. Jadi sejauh yang kemarin kami lakukan, begitu sudah terima kertas kerjanya, beberapa unsur yang bisa kita hitung, kalau yang enggak, ya sudah, kita minta penjelasan mereka, itulah menjadi asersi dari manajemen melalui si aktuaris. Gitu. Dan di kasus yang lain, saya dulu pernah ketemu dengan kasus serupa, tapi bukan cadangan pensiun ya, tentang penghitungan nilai tanah sebagai harga pembanding pada saat satu instansi mau beli tanah, kan dia pakai aktuaris untuk mencari jasa pembanding. Kan sama tuh konsepnya, dihitung sama aktuaris, kemudian kami juga nanya gitu, bener nggak itu kan Bapak segini? Ya, balik lagi yang dia bisa sampaikan, ya saya bertanggung jawab atas profesi saya Pak, sebagai aktuaris metodologinya gini. Balik lagi ke penilaian kita secara adjustment oleh auditor gimana. Jadi kalau saya simpulkan, secara risiko apapun bisa, tapi yang bisa kita lakukan sebagai auditor ya syukur-syukur kita punya aktuaris pembanding. Oh ya, kalau misalnya kita punya apa ya, semacam dana yang berlebih dari kantor, kita bisa nyewa yang disebut dengan ekspor. Jadi tenaga ahli ya, saya tuliskan di chat sini. Tenaga ahli atau expert ini kita gunakan untuk menjadi penghitung pembanding. Jadi yang meng-hire adalah auditor, yang membayarnya adalah auditor, sehingga kita bisa hitung-hitungan. Ini dulu kami pernah pakai, contohnya waktu saya dan teman-teman meriksa Hambalang. Hambalang itu kan teknisnya banget ya, ngomongnya adalah gedung bangunan yang walaupun di BPK punya sarjana teknik, tapi tentu tidak se-expert orang-orang yang berkecimpung di dunia konstruksi. Maka kita minta meng-hire tenaga ahli untuk ngitung. Kira-kira waktu itu nggak salah dari ITB, Hambalang itu dibangun pada tanah yang seperti ini, cocok nggak, speknya gimana, apakah hitung-hitungannya sudah benar dan seterusnya. Jadi paling mentok itu tadi, Serina, kalau misalnya kita tidak punya spesifikasi, kita tidak punya kompetensi, spek pendidikan kita tidak sesuai, kalau memang kita nggak yakin, kecurigaan kita atau skeptisme kita masih sangat rendah terhadap hitungan aktuaris, kita hire tenaga ahli. Mentoknya cuma bisa di situ. Gitu ya, Serina. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Masih ada? Terakhir kalau masih ada. Oke, kalau nggak ada, kelompok mana yang mau volunteer yang belum pernah maju? Izin kelompok 7, Pak. Silakan, Tasya. Izin share screen-nya, Pak. Iya, silakan. Kelompok 7 siapa aja? Tasya, Raisa, Dan Aan Variandi. samaan. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan modul 8 mengenai pendapatan dan beban. KKA yang akan kita bahas adalah PL3, M2, dan M2.1. Nanti juga akan dibahas kilas mengenai PL5 dan PL5.1 karena berhubungan dengan penghitungan di M2. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Aan Variandi. Ya, terima kasih Puput.
Baik, di sini saya akan mencoba mulai dari prosedur audit di modul 7, modul 8. Modul 8 ya. Baik, di sini sudah ada prosedur audit. Kita mulai. Yang pertama, siapkan schedule utama. Schedule utama kami adalah dari PL3 mengenai beban usaha operasional. Ya, bisa dilihat. Ini adalah kertas kerja beban usaha operasional dengan beberapa keterangan terkait. Ya, lanjut. Yang kedua, minta daftar beban operasi dan cocokkan dengan buku besar. Ya, di sini kami dalam coba mencocokkannya, ya ini dari neraca ya. Neraca di buku 1 halaman 14 ada laporan laba rugi dan juga ada neraca yang isinya itu terkait, di situ juga ada beban-beban operasional perusahaan. Ya, halaman 14, halaman 15, 16-nya juga put. Ya, di situ juga ada, sama di lembar selanjutnya juga ada. Di situ juga terdapat beban-beban operasional. Mungkin lanjut aja ya. Yang ketiga, lakukan uji kewajaran. Ya, ini reasonableness test untuk melihat kewajaran fluktuasi setiap beban dan membandingkan data tahun lalu. Di sini kertas kerja yang digunakan dalam melakukan uji kewajaran ini adalah kertas kerja ARP. Ya, karena kami di sini tidak melakukan itu karena di luar tugas kami. Karena kami hanya mengerjakan yang PL3 ya. Jadi ARP kami lewatkan untuk kertas kerja PL3 yang kami kerjakan saat ini. Ya. Kemudian yang 4 juga, apabila ada kenaikan atau penurunan yang mencolok, mintalah penjelasan dari pihak manajemen. Ini juga sama. Ini juga merupakan penggunaan dari kertas kerja ARP. Karena kami di luar melakukan perhitungan di kertas kerja ARP, sehingga tidak kami laksanakan prosedur audit nomor 3 dan 4 ini. Kemudian yang kelima, lakukan pencarian untuk mengetahui apakah ada beban yang belum dibebankan untuk tahun berjalan, yakni dengan cara menghubungkan sewaktu memeriksa akun hutang beban. Yakni dengan melihat pembayaran setelah tanggal neraca, melihat kontrak perjanjian lainnya, serta minta penjelasan. Nah, ini kami juga berhasil menemukan beban yang belum dibebankan, yakni di halaman 146. 146, ya benar. Ya, di situ 146 di bagian bawah terdapat bahwa pada 28 Desember perusahaan memberi voucher hotel, di mana voucher hotel ini digunakan untuk akomodasi petugas pajak. Sementara uang yang dibayarkan untuk membeli voucher ini bukan dari perusahaan, tapi dari salah satu karyawan perusahaan, yaitu Bapak Denny, terhadap pihak pajak tersebut. Nah, sementara Bapak Denny ini belum melaporkan penggantian biaya itu, gitu. Nah, sehingga belum dicatat perusahaan. Ya, dari situ. Itu yang itu saja yang kami bisa temukan di prosedur audit nomor 5. Adapun perhitungannya nanti. Kemudian yang nomor prosedur ke-6, yakinkan bahwa semua beban operasi yang dibayarkan merupakan beban perusahaan yang telah diotorisasi oleh pejabat berwenang. Kami mengetahui bahwa beban ini diotorisasi berdasarkan ACQ di halaman 142. Di situ ada kuesioner ya, di mana perusahaan mengisi bahwa mereka juga sudah mengotorisasi terkait beban-beban operasional perusahaan gitu. Di halaman 142 buku 1.
Lanjut aja. Nomor prosedur audit ke-7, perhatikan beban-beban yang seharusnya dikapitalisasi. Nah, di sini ada beban-beban yang harus dikapitalisasi, yaitu di pertemuan sebelumnya, ini yang modul 7 ya, di halaman 136. Ini tentang aset tetap. Uh, 136. Oh iya, udah ya. Yang bagian B. Nah, yaitu di mana perusahaan itu sudah melakukan perbaikan atas salah satu kendaraan bermotornya, di mana perbaikan itu mengakibatkan penambahan produktivitas, sehingga seharusnya perusahaan mencatat itu sebagai kapitalisasi ya, karena dia menambah produktivitas perusahaan, di mana itu juga diatur dari sistem di akuntansi perusahaan, bahwa yang meningkatkan produktivitas harus dikapitalisasi. Hanya itu yang terkait audit 7. Kemudian prosedur ke-8, lakukan cut-off yang tepat atas beban operasi yang dibebankan pada periode berjalan atau yang menjadi beban periode berikutnya. Nah, di sini juga secara tidak langsung sudah ada bahwa terkait yang tadi, yang pajak, di mana voucher hotel ya, mana voucher hotel ini setelah dilakukan prosedur perhitungan mencari bukti bahwa perusahaan belum catat gitu ya. Nah, di mana beban ini harusnya diakui ketika terjadi, yaitu pada tanggal 28 Desember. Sementara perusahaan belum mengakui itu. Seharusnya sudah diakui pada tanggal 28 Desember 2012. Itu terkait cut-off. Kemudian yang prosedur audit ke-9, periksa klarifikasi atas beban operasi sehubungan dengan kelayakan penyajian dalam laporan keuangan, termasuk hubungan dengan usaha perusahaan, serta kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, ini dikerjakan di indeks PL3, karena kami sudah melakukan pengelompokan atas beban-beban. Ya, yang paling kiri itu kan ada gaji, ada sebagainya. Nah, itu salah satu penerapan kami untuk prosedur audit ke-9. Pengelompokan beban. Klasifikasi ya. Kemudian yang ke-10, yakinkan bahwa semua beban operasi yang mempunyai kewajiban perpajakan telah ditaati sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ya, ini jelas bahwa terkait dengan perpajakan ya. Jadi dari kertas kerja PL3 ini, jika ada beban-beban yang terkait dengan perpajakan, kami tulis di kertas kerja M2 dan M2.1. Mungkin bisa diperlihatkan. Ya, yang kertas kerja ini terkait perpajakan, kewajiban perpajakan perusahaan yang coba diperiksa di kertas kerja M2. Ya, itu ya. Ya, selanjutnya, yang ke-11, untuk beban yang berhubungan dengan amortisasi penyusutan dari suatu aset, lakukan cross-check dengan akun aset tersebut, yakni dilakukan bersamaan pada saat memeriksa akun aset tersebut. Itu yang di 138 ya, mana ceknya itu dari daftar beban yang sudah diperiksa di modul 7. Halaman 138. Yang terkait mengenai daftar aset tetap dan penyusutannya gitu ya.
Ya, ya itu juga ada, sudah kami cantumkan juga di keterangan di PL3 ya, terkait penyusutan akun terkait. Ya, selanjutnya untuk prosedur ke-12. Untuk beban pendapatan lain-lain, yakinkan bahwa pendapatan atau beban-beban terjadi di luar operasi perusahaan. Selain itu, yakinkan juga bahwa semua beban dan pendapatan tersebut telah dibukukan dengan pisah batas yang tepat. Nah, ini terkait beban lain-lain ya di PL3. Situ ada beban lain-lain. Dia paling ya itu ya, ada lain-lain. Nah, di situ itu terkait pencatatan jika ada beban-beban yang tidak masuk di atasnya, itu ya, di klasifikasi di atasnya. Kami belum menemukan itu, asumsi kami, karena yang setelah kita pelajari dari awal modul 1 sampai sekarang, belum ada beban yang bisa dimasukkan ke beban lain-lain gitu ya. Jadi kami asumsikan sampai saat ini belum ada beban lain-lainnya. Ya, lanjut, next. Yang ke-13, perhatikan apakah hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan akuntan telah diperoleh informasi yang memadai. Ya, terkait beban-beban ini, informasi yang kami dapatkan sudah ada di halaman 146 tadi. Ya, di situ terdapat banyak catatan beban-beban yang bisa kami temukan selama pemeriksaan di PT Teta. Dan yang perlu diungkapkan juga ada di situ ya. Kemudian yang ke-14, buat daftar koreksi serta saran perbaikan yang diperlukan untuk pihak manajemen. Nah, saran koreksi ini kami catat di kertas kerja PL3. Koreksi serta perbaikan ya. Nah, di situ ada jurnal-jurnal, mungkin bisa dijelaskan satu-satu ya. Bagaimana kami bisa menemukan di kertas kerjanya, mulai dari gaji sampai beban lain-lain put di kertas kerja PL3. Nah, bisa kita lihat di bagian gaji bahwa perusahaan kami melakukan koreksi di beban gaji sebesar 10 juta di debit. Itu dari mana? Itu dari halaman 146, di mana di kertas kerjanya juga ada di keterangannya put di catatan pemeriksaan bahwa di situ di paling atas saja berurutan ya, itu 10 juta dari Ibu Tati ya, Ibu Tati yang sakit. Nah, dia perusahaan membayarkan biaya rumah sakitnya itu dan dimasukkan sebagai beban gaji, sehingga kami taruh gaji di debit 10 juta, per auditnya menjadi 620 juta. Kemudian untuk beban promosi, nah ini 10 juta dapat dari mana? Kami dapatkan dari itu yang halaman 81, modul berapa? Modul 3. Modul 2 ke 1, bahwa perusahaan ini memberikan barang ya, persediaannya untuk promosi di Gebriar BCA. Yang pertama-tama itu. Yang paling atas ya, itu yang titik-titik itu. Nah, itu bahwa perusahaan memberikan barangnya untuk menjadi promosi di Gebriar BCA, sehingga dijadikan beban promosi. Sehingga ada 10 juta, sehingga per auditnya akan menambah 10 juta. Kemudian untuk perjalanan dinas dan akomodasi, kami ambil dari halaman 146, bahwa yang tadi, yang voucher hotel, bahwa voucher hotel ini dibebankan untuk akomodasi petugas pajak senilai 3,5 juta rupiah. Nah, sementara 3,5 juta itu belum dicatat perusahaan karena Pak Denny belum melaporkan itu hingga akhir periode. Sehingga kami usulkan koreksi 3,5 juta di debit perjalanan dinas. Dan kami mencatat itu sebagai utang ya, karena
kewajiban karena sudah dilaksanakan tapi kewajibannya belum dibayarkan. Selanjutnya yang pemeliharaan dan reparasi, kami menambahkan di debit 15,435 juta itu dari beban pemeliharaan reparasi terkait beban pemeliharaan ya di halaman 146 bahwa perusahaan melakukan pengecatan ulang untuk gedungnya ya oleh kontraktor, dan perusahaan justru malah mencatatnya sebagai beban jasa. Padahal seharusnya itu sudah masuk sebagai beban pemeliharaan. Sehingga kami usulkan koreksi beban pemeliharaan reparasi pada jasa profesional. Sehingga di kertas kerjanya ini bisa kita lihat bahwa 15,435 juta di debit dan di bawahnya ada di kredit terkait jasa profesional ya. 15,435 juta 400. Sehingga per auditnya senilai 17 juta 864 sekian. Dan untuk yang ada satu lagi mengenai reparasi, bahwa perusahaan seperti yang kami perhitungkan sebelumnya, bahwa kapitalisasi motor ini sebelumnya dicatat perusahaan sebagai beban pemeliharaan, padahal seharusnya itu sebagai kapitalisasi. Sehingga kami catat kendaraan bermotor di debit pada pemeliharaan reparasi di kredit. Sehingga kami taruh kredit 12,5 juta di situ. Sehingga prauditnya 17 juta sekian. Kemudian jasa profesionalnya selesai. Kemudian asuransi. Asuransi ini merupakan ada di halaman 108. Di mana perusahaan belum mengakui beban asuransi. Perusahaan baru mencatat asuransi dibayar di muka, tapi sampai akhir periode belum dicatat pengakuan beban asuransinya. Sehingga kami sarankan jurnal penyesuaian beban asuransi pada asuransi dibayar di muka ya. 3 juta rupiah. Kemudian yang selanjutnya yang sumbangan. Sumbangan ini ada di halaman 108, bahwa dalam sumbangan perusahaan ini melakukan sumbangan, tapi dicatat sebagai beban jamuan. Ya, karena itu kami usulkan koreksi beban sumbangan pada beban jamuan dan representasi sekitar 20 juta rupiah. Sehingga di kertas kerjanya terlihat bahwa di debit untuk sumbangan dan di kredit untuk jamuan dan representasi. Sehingga per auditnya sekitar 20 juta untuk sumbangan dan 5 juta sisanya untuk jamuan representasi. Next, yang selanjutnya adalah sewa guna usaha. Guna usaha ini terkait ada di halaman 137 ya, bahwa perusahaan melakukan sewa guna usaha, tapi mereka justru mencatatnya sebagai beban ya. Padahal seharusnya karena sewanya lebih dari 2 tahun, lebih dari setahun, maka seharusnya itu sudah jadi finance lease, di mana finance lease itu tidak ada beban sewa ya. Maka dari itu kami usulkan jurnal koreksi. Ini perusahaan sudah melakukan sewa hingga akhir periode selama 3 bulan. Jadi kami usulkan jurnal koreksinya, utang SGU jangka panjang dengan beban bunga pada beban SGU senilai 847.500. Ya, kami kredit di sewa guna usaha 847.500. Ya gitu ya. Next. Perlengkapan kantor. Ini dapat dari mana? Ini ada di halaman 136, di mana perusahaan mencatat perlengkapan kantor justru menjadi beban. Padahal seharusnya perlengkapan kantor ini dia jadikan aset ya. Adapun bebannya nanti akan diakui pada akhir periode. Sehingga kami usulkan jurnal koreksi
perlengkapan kantor pada beban. Nah, beban perlengkapan kantor di kredit. Sehingga kami catat di kredit di kertas kerja kami 1 juta rupiah. Maka dari itu di kertas di perauditnya kosong. Karena seharusnya itu dicatat sebagai aset ya. Sehingga bebannya belum diakui. Kemudian yang selanjutnya telepon, faks, dan pos. Sampai saat ini kami belum menemukan adanya beban telepon, faks, pos yang bisa dikoreksi atau disesuaikan. Kami anggap ini sudah benar dari perusahaan itu sendiri, sudah mencatat dengan baik, sehingga tidak ada perubahan dari kami. Untuk listrik air juga sama, tidak ada perubahan, karena kami anggap perusahaan ini sudah melakukan audit dengan baik, sehingga tidak ada yang perlu dikoreksi. Kemudian untuk penyusutan. Penyusutan ini dapat dari mana? Ada di halaman 138 DAI mengenai catatan penyusutan. Adapun di catatan pemeriksaan ada juga, bisa dilihat di yang garis itu. Nah, yang garis itu sudah saya tandai, sudah kami tandai. Di sini kami hanya, dari ini sebenarnya dari modul 7. Di mana modul 7 ini, di modul 7 bahwa kita sudah membahas mengenai aset tetap. Tapi kami di sini hanya mencantumkan yang terkait dengan beban penyusutannya. Ada 4 transaksi yang bisa terkait dengan beban penyusutan. Nah, ini tinggal kami beban penyusutannya tinggal disesuaikan mana yang debit dan kreditnya. Di mana 13 juta itu tepat dari beban penyusutan untuk bangunan dengan beban penyusutan peralatan kantor, terus satu lagi beban penyusutan aset tetap SGU. Dijumlahkan sehingga di kertas kerja sehingga 13 juta. Sekian gitu ya. Karena untuk yang 30 jutanya yang tadi yang satu lagi bahwa ada beban penyusutan kendaraan bermotor yang seharusnya dijadikan akumulasi ya. Sehingga bebannya tercatat sebagai harusnya belum diakui beban di situ. Setelah kami perhitungkan bahwa ada kesalahan dari perusahaan itu untuk mengikuti beban kendaraan bermotor tadi, sehingga harus dikredit 30 juta sekian. Sehingga pada di perauditnya senilai 67.806.79. Kemudian selanjutnya ada di piutang tak tertagih. Ini terkait halaman 53 untuk halaman 53 bahwa perusahaan dagang rambutan belum melaporkan konfirmasi. Justru setelah ditemukan datanya, ternyata mereka pilot. Sehingga perusahaan memutuskan untuk menghapus. Di situ ada kata menghapus. Dan menurut kebijakan perusahaan bahwa setiap piutang tak tertagih akan langsung dihapuskan. Itu kebijakan perusahaannya sendiri. Sehingga kami mengikuti itu dan mengusulkan jurnal penyesuaian piutang tak tertagih pada akun piutang usaha PD Rambutan 27.500. Taruh di debit sehingga di perauditnya 20.500 masuk di situ. Oke, selanjutnya yang beban sewa. Sewa ini 5 juta rupiah kami dapatkan dari beban sewa yang ada di halaman 108. Di mana perusahaan belum mengakui adanya beban sewa hingga agak periode. Sama seperti asuransi yang tadi. Sehingga kami sesuaikan sewa 20 juta rupiah dimulai dari Oktober sehingga dapat 3 bulan. 3 bulan 3/12 kali 20. Hasilnya 5 juta rupiah. Dan itu yang terakhir. Piutang lain seperti yang kami jelaskan bahwa sampai saat ini, sampai pembelajaran modul 8 ini belum kami temukan adanya beban lain-lain. Sehingga
akhirnya kami lakukan penyesuaian. Ya, itu. Kemudian kita lakukan footing dari atas, bahwa total yang kami dapatkan dari per audit adalah 792.847.183 rupiah. Tuh. Selanjutnya adalah indeks M2.1 tentang PPh pasal 21. Nah, data yang kita dapatkan ada dari buku 1 halaman 147. Di sana tertulis daftar perhitungan PPh pasal 21 yang dibuat oleh Bapak Edi tentang mulai bekerja, status, gaji, THR, PPh 21, PPh 21 yang telah di-store, dan utang PPh 21 yang telah dicatat. Tapi kita temukan bahwa pada tahun 2012 ini tidak ada pengurangan atas biaya jabatan dan PTKP, sehingga kita melakukan perhitungan ulang. Dari data yang ada, dari status K0, K2, K3, dan TK, kita dapat mengetahui PTKP yang diambil. PTKP yang kita gunakan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008. Pada saat itu sudah ada PMK 011 2012, tapi baru berlaku efektif pada 1 Januari 2013. Jadi ini adalah data PTKP yang akan kita gunakan. Selanjutnya untuk biaya jabatan sudah tertera di M2.1. Lanjut untuk menghitungnya. Jadi untuk gaji dan THR kita totalkan untuk mendapatkan penghasilan bruto. Setelah itu dikurangkan dengan biaya jabatan menghasilkan penghasilan itu. Setelah itu menghitung PTKP dari data status tadi. Setelah itu kita akan mendapatkan penghasilan kena pajak. Dan PPh pasal 21 kita tetap ada yang layer 0 sampai 50 juta itu 5%. 50 juta sampai ke sebelah kanan, Sa. Kanan lagi. Nah, 50 juta sampai 250 juta itu 15%. Karena di data totalnya adalah maksimal tuh nggak ada yang nyampe 500, jadi kita lanjut. Hanya sampai 15%. Dari perhitungan tersebut, yang seharusnya kita potong adalah berikut. Setelah itu yang dipotong dan di-store sesuai dengan data yang ada di buku 147 tadi. Nah, dari situ kita menemukan bahwa ada PPh pasal 21 yang kurang kita potong. Per klien telah mencatat bahwa beban gaji 559 juta dari total gaji yang dibayarkan. Setelah itu utang PPh pasal 21-nya 37.422.000 dari PPh pasal 21 yang harus dipotong tapi menurut klien totalnya. Setelah itu ada utang PPh pasal 21 dan kas, yaitu utang PPh pasal 21 yang sudah dibayar ke klien. Nah, dari yang tadi, kan kita ada kurang potong. Kurang potong itu akan mengkoreksi jurnal nomor 1 per klien, yang seharusnya utangnya adalah PPh pasal 2, utang PPh-nya adalah 37.422.000. Sedangkan menurut kita, perhitungan tadi adalah 42.734.500. Nah, maka dari itu kita akan mengkoreksi PPh pasal 21 pada utang PPh pasal 21 sebesar 5.312.500 dari yang sudah kita akui sebesar 3.777.000, tapi seharusnya adalah 9.089.500. Dari perhitungan ini tadi kita masukkan ke indeks M2.1, PTKP-nya sesuai perhitungan tadi, dan PHKP-nya juga, serta PPh pasal 21, dan kita usulkan koreksi pada catatan pemeriksaan yang tadi PPh pasal 21 pada utang PPh pasal 21 sebesar 5.312.500.
Dan kesimpulan pemeriksaannya adalah saldo perkiraan PPh pasal 21 telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kertas kerja yang M2. Jadi M2 ini berisikan kertas kerja tentang utang pajak. Ini yang pertama ada utang pajak PPh 21. Ini udah default dari kertas kerjanya, ada saldo per klien 21 Desember. Nah, di sini kita masukkan data yang tadi ke debit kreditnya. Yang pertama ini kan utang PPh 21. Ada kredit 5.312.500 dari yang tadi sudah dijelaskan buku, yang dari sini. Utang yang kurang dicatat. Maka dimasukkan kredit, ketemu saldo auditnya per 31 Desember itu 11.094.300. Lalu ada utang pajak PPh pasal 25 dan 29. Nah, di sini karena kami berpikir membutuhkan saldo untuk PPh 29, di sini kami buat kertas kerja PL5. Jadi di PL5 ini ada rekonsiliasi fiskal. Nah, ini data-datanya itu dari PL3. Jadi ini tinggal kan sudah diketahui laba sebelum koreksi fiskalnya, lalu tinggal koreksi positif sama negatif. Nah, koreksi positifnya ini terdiri dari sumbangan, jamuan, dan beban piutang. Nah, ini tinggal dipindahin aja dari yang PL3 tadi, sesuai sama PL3, debit kreditnya. Misalnya kayak ini sumbangan, debitnya 20 juta, terus direkonsiliasi fiskal untuk ditambah beban sumbangan 20 juta, lalu beban jamuan dan representasi yang sebesar 20 juta tadi dikredit, sehingga saldo per auditnya 5 juta. Lalu ada beban piutang tak tertagih yang tadi di PL3 sudah jelaskan sebesar 27 juta di debit, lalu saldo per auditnya ada 27.500.000. Nah, ini dijumlahin. Terus pendapatan bunga untuk koreksi negatifnya kami tidak menemukan untuk koreksi negatifnya, jadi saldo auditnya sama dengan saldo per klien. Terus ada depresiasi juga dari yang PL3 tadi, 13 jutanya dari debit di PL3, depresiasi perusahaan, yang kreditnya juga dari depresiasi perusahaan. Kalau depresiasi pajak di modul dijelaskan bahwa beban penyusunan fiskalnya sama. Jadi di sini tidak dikoreksi lagi. Lalu dijumlahin dari yang laba sebelum koreksi, ditambah koreksi positif, dikurang koreksi negatif, ketemu laba pajak, laba kena pajak. Nah, laba kena pajak ini digunain untuk nyari PPh terutang. Jadi hitungnya pakai itu dulu peredaran bruto. Peredaran bruto PT Peta ini di modul 2 dulu sudah pernah kita cari sebesar 5 miliar. Nah, ini karena dia peredaran bruto itu di antara 4,8 sampai 50 miliar, maka ada PPh yang terkena fasilitas dan non-fasilitas. Nah, fasilitas ini tinggal 4,8 miliar dibagi peredaran brutonya dikali laba kena pajak yang tadi sudah kita hitung sebesar 353 juta ini. Ketemu PPh yang terkena fasilitas itu sebesar 315 juta 485.594. Lalu ada yang non-fasilitas. Non-fasilitas itu dari laba kena pajak tadi dikurang sama PPh yang sudah terkena fasilitas. Maka ketemu non-fasilitasnya 37 juta dari pengurangan kedua ini. Setelah ditemukan yang mana yang fasilitas dan non-fasilitas, maka dicari PPh terutang. Kalau fasilitas itu tarifnya 12,5% atau didapat dari 50% dikali 25%. Langsung dikali aja sama angka yang fasilitas tadi. Sedangkan non-fasilitas langsung kena tarif PPh yang berlaku 25%. Ketemu jumlah PPh badan terutangnya seharusnya adalah 48.792.128. Itu seharusnya di saldo audit. Sedangkan di saldo per klien hanya 44 juta. Maka ini perlu kita koreksi kurang sebesar 4.360.102.
maka perlu dibuat jurnal koreksi beban PPh pada utang pajak PPh 29 sebesar 436102. Nah, angka ini yang kita pindahkan ke kertas kerja M2 di sini. Karena dia kurang catat utang pajak PPh-nya. Lalu ditemukan saldo auditnya 16.792.28. Terus ada PPN keluaran. PPN keluaran ini dari mengacu sama dari modul 2 dan modul 3 yang dulu udah kita kerjain. Dan debit ini dari modul 2 yang PT Horas dan PT Manggis yang 9.600 sama 1.920 ini. Jadi itu untuk PPN keluaran yang di debitnya. Lalu di untuk PPN yang dikredit ini dari modul 3 atas PPN modul koreksi dari PT Yuki sebesar 4750. Tinggal hitung matematis ke samping ketemu per auditnya, saldo per audit, lalu dijumlahkan ketemu saldo per audit 1 Desember 29.966.528. Jadi kesimpulan dari kelas kerja M2 ini, menurut kami saldo utang pajaknya itu sudah disajikan secara wajar dan sesuai dengan SAK yang berlaku umum. Sekian. Selanjutnya yang prosedur terakhir tuh. Oh ya. Tulis kesimpulan dan komentarkan hasil pemeriksaan yang informatif. Terus ya yang tadi ya, kesimpulannya bahwa ada paling bawah. Ya, menurut kami saldo beban operasional telah dijadikan secara wajar dengan SKK yang berlaku. Demikian sama untuk yang pajak ya, M2 ya. Dan M21 juga. Ya, itu aja demikian yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak. Nanti besok saya infokan kembali Pak dari Litbang informasinya gimana, nanti saya sampaikan ke Bapak. Pak, izin bertanya, Pak. Oh, iya, yes. Silakan Siska. Mau nanya yang tentang Iya, gimana? pemberian penggantian kompensasi untuk Ibu tadi yang 10 juta. Sebentar ya.
Iya, gimana Siska? Nah, itu kenapa kelompok kalian ngesimpulin itu masuk sebagai penambah beban gaji ya? Ya, mengenai beban gaji ya. Iya, di PL3 kan itu ditambah ya, di debit tadi kalau nggak salah. Iya, beban gajinya jadi debit karena menambah beban perusahaan. Karena perusahaan membayar gaji Bu Tati, dan itu digajinya sebagai biaya perawatan. Nah, gimana sih, Kak? Iya, terus kan kalau kita baca di statement soalnya itu kan katanya perusahaan mencatat penggantian tersebut sebagai berikut gitu kan. Nah, tapi kalau di soalnya itu kan nggak ada dibilang kalau beban itu belum dicatat kan. Iya, sudah dicatat. Nah, tapi kenapa kalian tambahin lagi di pare? Karena kami anggap bahwa beban ini belum dicatat ke data ini, per kliennya. Perusahaan baru mencatat jurnalnya saja gitu. Sehingga kami tambahkan saja di kertas kerja kami. Boleh tahu nggak kenapa kalian menganggap kalau perusahaannya belum nyatat itu sebagai beban gaji, tapi hanya memasukkannya sebagai jurnal? Ya, gimana? Bukannya kalau perusahaan melakukan sebuah penjurnalan nantinya di saldo akhirnya itu berarti semua total dari penjurnalan, ya kan? Oh, jadi seharusnya di perkalian juga sudah masuk gitu ya? Kalau menurut saya berdasarkan statement kalian iya, tapi kalau menurut kelompok kami beban gajinya itu, iya maksud saya kayak gitu deh. Mungkin bisa masuk juga sih. Tapi kami ini sih berpikir bahwa memang perusahaannya ini memang sudah mengakui adanya beban gaji itu ya. Tapi kami ragu kalau itu sudah dimasukkan gitu. Makanya di situ juga dicatat di program audit juga gitu ya. Beban gaji pada Bank Bini itu sudah benar, tapi kami ragu kalau itu sudah ada di per kliennya gitu ya. Tapi statement kelompok Fiska juga bisa masuk akal juga sih. Apa kami mungkin keliru juga bisa jadi. Halo, ya Bang. Izin nambahin. Kemarin itu sekalian karena di sini kan bacaannya adapun hasil temuan pemeriksaan yang didapat oleh PT dengar nggak sih? Iya. Di sini bacaannya kan ketemuan pemeriksaan. Jadi kami menganggap ini belum dicatat karena ini temuan dari si auditor, bukan yang apa. Adapun hasil temuan yang belum dicatat sama klien, makanya di auditor ditambahin ke debit beban gaji sebesar 10 juta. Itu sih Kak. Asumsinya kemarin. Oke, saya ini dulu ya. Saya tanya dulu kelompok saya ya.